Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Rahayu. Rahayu dikenal sebagai wanita yang pendiam, rajin bekerja, dan penuh kasih. Namun, nasib seolah tak pernah memihak kepadanya. Setelah bertahun-tahun menikah dengan seorang pria bernama Sarman, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Di masa itu, keturunan dianggap sebagai simbol keberuntungan bagi keluarga, dan bagi seorang wanita, memiliki anak adalah sesuatu yang nyaris wajib. Tahun demi tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehadiran seorang anak di rumah mereka. Keadaan ini membuat Sarman marah, dan kemarahannya seringkali dilampiaskan pada Rahayu. Setiap hari Rahayu harus mendengar cemoohan, bukan hanya dari Sarman, tetapi juga dari penduduk desa yang kerap mencemooh dan menganggapnya sebagai wanita sial. Ini pasti karena kutukan. Rahayu membawa nasib buruk ke desa kita, bisik beberapa warga yang mulai mencurigainya. Bisikan itu perlahan berubah menjadi gosip yang tersebar ke seluruh pelosok desa. Dalam sekejap, kehidupan Rahayu berubah menjadi neraka. Orang-orang menjauhinya, mencibirnya, dan memperlakukannya dengan hinaan yang pedih. Hanya karena ia tidak bisa memberikan keturunan, seolah-olah seluruh eksistensinya dianggap sia-sia. Sarman, yang sebelumnya lembut padanya, berubah menjadi pria yang kasar dan kejam. Hampir setiap malam, Rahayu harus menerima amarahnya, diikuti dengan kata-kata pedas yang merobek hatinya. "Kau ini wanita tak berguna," bentak Sarman pada suatu malam sambil melemparkan piring yang baru saja diisi Rahayu dengan makanan. Rahayu hanya bisa menunduk, menahan tangis, dan memunguti pecahan piring dengan tangan gemetar. Setiap kali Sarman memarahinya, rasa sakit di dadanya semakin dalam. Ia merasa terjebak, terkurung dalam tubuhnya yang seolah dianggap cacat hanya karena tidak mampu melahirkan seorang anak. Pada saat yang sama, desakan dari masyarakat semakin memuncak. Mereka mulai menganggap bahwa ketidakmampuan Rahayu memiliki anak bukan sekadar kebetulan, tetapi sebuah pertanda buruk bagi desa. Mulai muncul desas-desus bahwa desa mereka terkena kutukan akibat kehadiran Rahayu. Setiap kali Rahayu keluar dari rumah, ia bisa merasakan tatapan tajam para penduduk. Anak-anak yang dulu bermain di depan rumahnya kini menjauh ketika melihatnya datang. Seorang wanita tua bahkan pernah meludahi tanah di dekat Rahayu sambil berbisik, "Wanita pembawa sial." Hati Rahayu semakin hancur setiap harinya. Ia berusaha untuk tetap tegar, menjalani hari demi hari dengan penuh kepasrahan. Tetapi siapapun yang tahu penderitaannya akan mengerti betapa terlukanya Rahayu, yang hanya ingin hidup damai tanpa dihujani cercaan. Rasa sakit yang ia simpan akhirnya berubah menjadi dendam. Dendam yang perlahan-lahan tumbuh dalam hatinya, seperti api yang tersulut dan tak kunjung padam. Meski Rahayu tidak pernah menyuarakannya, rasa sakit itu telah membuat batinnya penuh dengan amarah yang terpendam. Malam demi malam ia tidur dengan mata sembab dan hati penuh luka. Ia seringkali berdoa di malam hari, namun kini bukan untuk kebahagiaan atau keturunan, melainkan untuk keadilan. "Ya Tuhan, apakah aku harus hidup seperti ini selamanya?" bisik Rahayu di suatu malam ketika angin berdesir lembut di luar jendela. Suaranya terdengar lirih, penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merasakan sakitnya hidup di tengah kebencian yang kian hari kian menghimpit. Di akhir malam itu, Rahayu mulai memandang gelapnya kehidupan dengan tatapan penuh harap yang berubah menjadi sinis. Entah disadarinya atau tidak, perasaannya mulai berubah, perlahan menariknya menuju kegelapan yang akan mengubahnya untuk selamanya. Ketika malam itu tiba, Rahayu menatap bintang-bintang dengan tatapan kosong, seakan-akan meminta pertolongan dari alam yang lebih gelap. Di benaknya mulai tumbuh bisikan-bisikan dari kegelapan yang memintanya untuk membalas segala penderitaan yang ia alami. Inilah awal mula cerita kelam yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah yang kelak melahirkan legenda mengerikan yang dikenal sebagai Wewe Gombel. Rahayu semakin tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Setiap hari yang berlalu adalah rentetan kepedihan yang tak berujung. Tekanan dari suami dan penduduk desa telah membuatnya merasa terasing, seolah-olah dirinya adalah musuh bagi semua orang di sekitarnya. Seiring waktu, tubuhnya pun mulai melemah,
Tidak hanya karena beban batin yang ia tanggung tetapi juga karena kondisi fisik yang makin menurun akibat tekanan dan lelah yang tak berkesudahan. Pada suatu malam yang dingin dan penuh keheningan, sebuah peristiwa tragis terjadi. Rahayu dan suaminya, Sarman, terlibat dalam sebuah pertengkaran sengit. Pertengkaran ini adalah puncak dari segala kekesalan dan ketegangan yang selama ini menumpuk di antara mereka. Rahayu merasa tak tahan lagi diperlakukan dengan kasar dan terus-menerus disalahkan tanpa alasan yang jelas. Ia mengungkapkan segala keluh kesah dan amarahnya yang selama ini terpendam. Sarman tak menerima protes Rahayu. Ia membalas dengan amarah yang lebih besar. Malam itu, kata-kata yang dilontarkan oleh mereka berdua seolah menjadi tanda akhir dari segala kekacauan yang selama ini merusak hidup mereka. Rahayu yang merasa tak berdaya, tiba-tiba terjatuh lemas, tertekan oleh perasaan yang sangat berat, dan akhirnya diam dalam keheningan. Keesokan paginya, kabar duka menyebar ke seluruh penjuru desa. Para tetangga menemukan Rahayu dalam kondisi yang mengenaskan. Penduduk desa yang sudah lama menyimpan prasangka buruk terhadap Rahayu langsung menghakimi dan menuduhnya sebagai penyebab malapetaka ini. Mereka menuding Rahayu tanpa bukti yang jelas, seolah semua keburukan dalam hidupnya hanya milik satu orang. Tuduhan-tuduhan tersebut menjadi semakin liar dan tak terkendali. Orang-orang desa yang telah lama menganggapnya sebagai pembawa sial menganggap kejadian itu sebagai bukti kutukan yang selama ini mereka yakini. Bahkan, mereka mengusir Rahayu dari desa dengan cemoohan dan hinaan. "Kau membawa malapetaka bagi kami," teriak salah seorang penduduk dengan nada marah. Rahayu yang lemah dan terluka hanya bisa menunduk dan menerima perlakuan kasar dari penduduk desa. Mereka mendorongnya keluar dari desa, memaksanya pergi tanpa belas kasihan. Dalam kondisi yang sangat rapuh, Rahayu akhirnya meninggalkan desa dengan langkah tertatih-tatih, membawa luka fisik dan batin yang mendalam. Hutan yang gelap dan lebat di pinggiran desa menjadi tempat terakhir yang bisa dituju oleh Rahayu. Ia berjalan tanpa arah, dikelilingi oleh suara angin malam dan kegelapan yang terasa menakutkan. Tubuhnya yang lemah membuat langkahnya semakin lambat. Bayangan-bayangan masa lalu berputar di kepalanya, membawa ingatan akan cemoohan dan hinaan yang selama ini ia alami. Di tengah-tengah hutan, dengan perasaan penuh keputusasaan, Rahayu berlutut di tanah yang lembab. Matanya memandang kosong ke arah pepohonan yang menjulang tinggi, sementara hatinya dipenuhi dengan dendam dan kepedihan. Dalam detik-detik terakhirnya, ia berbisik lirih, melampiaskan sumpah yang penuh dengan kebencian dan penderitaan. Ia bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang telah menyakitinya, terutama mereka yang menganiaya dan mencemoohnya tanpa rasa iba. "Tak akan ada yang selamat dari kutukan ini," bisik Rahayu. Suaranya mengalir lirih namun penuh dengan amarah yang terkandung. Malam itu, di bawah langit yang gelap gulita dan disaksikan oleh pohon-pohon raksasa di hutan, Rahayu mengucapkan sumpah terakhirnya. Sumpah yang akan mengubah kehidupannya menjadi legenda kelam yang akan selalu dikenang oleh penduduk desa. Setelah malam itu, Rahayu tak pernah terlihat lagi. Namun, tidak lama kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui desa. Anak-anak desa seringkali tiba-tiba menghilang tanpa jejak, hanya untuk ditemukan kembali dalam keadaan kebingungan dan ketakutan, tak mampu mengingat apa yang telah mereka alami. Beberapa dari mereka menceritakan bahwa mereka dibawa oleh sosok wanita berwajah menyeramkan yang tampak penuh kesedihan. Penduduk desa yang pernah mengusir Rahayu mulai merasa ketakutan. Mereka merasa dihantui oleh kejadian-kejadian yang tak masuk akal. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di sekitar desa, terutama suara tangisan yang terdengar sayup-sayup di kejauhan. Suara itu seakan berasal dari hutan tempat Rahayu menghilang. Suara tangisan yang panjang dan memilukan, seolah menggambarkan rasa sakit dan kepedihan yang mendalam. Mereka yakin bahwa arwah Rahayu telah berubah menjadi sosok yang selalu mencari anak-anak untuk diambil dan dijaga, karena ia sendiri tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu. Sebuah legenda kelam lahir dari penderitaan seorang wanita yang teraniaya, sebuah peringatan akan bahaya menghakimi dan menyakiti orang lain tanpa belas kasih. Bisikan dan cerita tentang Rahayu yang kembali dalam wujud menyeramkan tetap hidup dalam ingatan mereka, mengingatkan bahwa kezaliman tak pernah berlalu begitu saja tanpa bekas. Tidak lama setelah Rahayu menghilang ke dalam hutan dan masyarakat mulai melupakan sosoknya,
Sebuah kengerian perlahan menyelimuti desa. Pada malam-malam tertentu, warga mulai mendengar suara tangisan yang sayup-sayup datang dari arah hutan. Suara itu terdengar pilu, seolah membawa beban yang amat dalam, dan siapapun yang mendengarnya merasakan ketakutan yang merayap. Teror pertama kali menimpa seorang anak laki-laki bernama Ginan. Suatu sore, saat senja mulai beranjak gelap, Ginan bermain sendirian di halaman rumahnya. Ibunya hanya berpesan agar tidak jauh-jauh dari rumah karena hari sudah hampir malam. Namun, entah bagaimana, kakinya melangkah semakin jauh menuju batas desa, mengikuti suara lembut yang memanggil namanya. Seolah suara itu mengundangnya dengan penuh kasih sayang, membawanya mendekat tanpa ia sadari. Ketika ibunya menyadari bahwa Ginan tidak ada di halaman, ia memanggil tetangga dan warga untuk membantu mencari Ginan yang sudah mulai hilang dari pandangan. Malam itu, seluruh warga desa terlibat dalam pencarian besar-besaran, menerangi jalanan gelap dengan obor dan lentera. Hutan yang lebat di pinggiran desa menjadi lokasi yang paling dicurigai. Semua warga berteriak memanggil nama Ginan, berharap suaranya sampai ke telinga anak itu. Pencarian berlangsung lama hingga akhirnya, menjelang tengah malam, salah satu warga melihat sosok Ginan di bawah pohon besar di tepi hutan. Ginan duduk meringkuk, wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke depan, dan tubuhnya gemetar. Ketika ibunya datang memeluknya, Ginan hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat lain. Setelah beberapa saat, barulah ia bergumam pelan, menyebutkan satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ada wanita yang mengajakku. Dia ingin aku ikut bersamanya. Bisik Ginan dengan suara bergetar. Warga yang mendengarnya saling berpandangan, merasa ketakutan. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa malam itu mereka akan mendengar cerita semacam itu dari seorang anak kecil. Setelah peristiwa itu, Ginan menjadi sering murung, kerap menyebut bahwa wanita itu selalu terlihat di ujung jalan desa, melambaikan tangan ke arahnya dengan senyum tipis di bibirnya. Sejak kejadian itu, teror semakin sering terjadi. Anak-anak lain mulai mengalami pengalaman serupa. Mereka mendengar suara lembut memanggil nama mereka dari arah hutan. Beberapa anak bahkan mengaku melihat bayangan seorang wanita berambut panjang dengan wajah pucat yang menangis sambil menatap mereka. Setiap anak yang mengalami pertemuan dengan sosok misterius ini pulang dalam keadaan bingung, seperti kehilangan sebagian dari diri mereka. Kejadian-kejadian ini semakin meresahkan warga desa. Suara tangisan di malam hari semakin sering terdengar, terutama ketika senja mulai turun. Bahkan, beberapa warga dewasa yang berani mencoba mencari tahu asal suara itu. Tetapi setiap kali mereka mendekat ke hutan, suara itu menghilang, seolah menghindar dari kehadiran mereka. Dalam ketakutan yang semakin menjadi-jadi, warga desa akhirnya memutuskan untuk mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun tersebut dikenal sebagai sosok yang paham dengan dunia gaib dan dipercaya mampu mengusir roh jahat. Ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, sang dukun hanya mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui apa yang sedang terjadi di desa itu. "Apa yang kalian hadapi bukan sekadar roh biasa," ucap dukun itu dengan nada serius. "Ini adalah arwah penuh dendam. Ia bukan hanya mengganggu, ia memiliki luka yang dalam, dan kehadirannya ingin mengajarkan sesuatu kepada kita." Warga yang mendengar penjelasan itu merasa semakin takut, namun juga penasaran. Mereka mulai menyadari bahwa sosok misterius yang mengganggu desa bukanlah makhluk sembarangan, tetapi arwah yang membawa pesan dari masa lalu. Sosok wanita yang dilihat oleh anak-anak tampaknya memiliki ikatan yang kuat dengan desa mereka, meski belum ada yang berani menyebutkan namanya. Beberapa orang mulai teringat pada Rahayu, wanita yang dulu diusir dari desa dengan hinaan dan cemoohan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah benar arwah Rahayu yang kini kembali untuk menghantui desa? Apakah semua teror ini adalah akibat dari perlakuan buruk mereka terhadapnya? Namun, tidak ada yang berani menyatakan hal itu secara terbuka. Semua hanya terdiam, berharap apa yang mereka pikirkan tidak benar. Mereka takut membicarakan nama Rahayu, seolah menyebut namanya saja bisa mengundang kedatangannya. Dalam keheningan malam yang semakin mencekam, setiap orang di desa mulai menyadari bahwa mereka hidup dalam bayang-bayang sosok yang penuh dendam.
warga desa mulai mengambil tindakan pencegahan. Setiap senja tiba, mereka segera memanggil anak-anak mereka masuk ke dalam rumah, menutup jendela dan pintu rapat-rapat, serta menyalakan obor di sekitar rumah mereka. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh atau keluar rumah setelah matahari tenggelam. Mereka diberitahu untuk tidak menjawab jika mendengar suara asing yang memanggil nama mereka. Meskipun sudah berhati-hati, kejadian aneh tetap saja terjadi. Setiap kali anak hilang atau mendengar suara misterius, ketakutan menyelimuti seluruh desa. Tidak ada yang tahu kapan teror itu akan berakhir, atau apakah mereka bisa benar-benar terhindar dari bayangan gelap yang kini selalu mengintai mereka. Pada suatu malam yang gelap, ketakutan penduduk semakin memuncak ketika salah satu anak desa, bernama Wulan, hilang begitu saja dari rumahnya. Padahal, ibunya baru saja menidurkannya di kamar, dan saat ia kembali beberapa menit kemudian, Wulan sudah tak ada di sana. Suara tangisan terdengar dari arah hutan, dan semakin mendekat, seolah menembus malam yang sunyi. Dengan penuh ketakutan, warga kembali menyusun barisan pencarian, membawa obor dan alat-alat seadanya, serta berdoa agar Wulan segera ditemukan dengan selamat. Saat itu, seorang pria bernama Jaka yang juga ikut mencari di hutan melihat bayangan samar di balik pepohonan. Obornya menerangi sosok yang terlihat seperti seorang wanita dengan rambut panjang, berdiri di sana, menggendong seorang anak kecil. Sosok itu terlihat hanya beberapa langkah darinya, dengan wajah tertunduk dan rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Jaka membeku di tempat, merasa darahnya seakan membeku saat melihat sosok itu. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang kosong namun tajam memandang ke arahnya. Senyum samar terbentuk di wajahnya, senyum yang penuh dengan kesedihan dan dendam. Anak yang ia gendong terlihat tenang, matanya tertutup seperti sedang tidur, dan Jaka segera mengenali wajah anak itu. Dengan langkah perlahan, Wewe Gombel berbalik dan melangkah masuk lebih dalam ke hutan, menghilang di balik bayangan pepohonan. Jaka tak berani mengejar. Ketakutannya terlalu besar untuk melawan. Dengan suara terisak, ia segera berlari kembali ke desa, menceritakan apa yang dilihatnya kepada penduduk. Warga desa mendengarkan dengan wajah pucat. Setelah kejadian itu, gambaran tentang Wewe Gombel mulai terbentuk. Mereka menggambarkannya sebagai wanita berambut panjang dengan wajah pucat, sering terlihat mengenakan kain lusuh yang mengalir di tubuhnya. Rambutnya yang panjang dan berantakan sering menutupi sebagian wajahnya. Namun setiap kali seseorang melihat wajahnya, mereka merasa ketakutan yang luar biasa, seolah-olah memandang ke dalam mata kematian itu sendiri. Penduduk desa, yang dulu tak peduli pada sosok Rahayu saat masih hidup, kini dihantui oleh keberadaannya dalam wujud yang menyeramkan. Setiap kali Wewe Gombel menampakkan diri, tangisan yang memilukan terdengar, menggema di sekitar desa. Anak-anak seringkali merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan, terutama saat mereka berada di luar rumah pada waktu senja. Bahkan orang dewasa pun mulai takut keluar rumah setelah matahari tenggelam. Desa itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap malam, suara gemerisik daun dan suara tangisan samar dari hutan menjadi latar belakang yang mengusik penduduk, membuat mereka selalu gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak. Warga mulai memeriksa anak-anak mereka lebih sering, memastikan mereka aman dan tidak tergoda untuk keluar rumah ketika mendengar suara-suara aneh. Dalam usaha melindungi desa, beberapa penduduk mencoba berbagai cara untuk mengusir Wewe Gombel. Mereka memasang kemenyan di sudut-sudut desa, membuat sesajen, dan menggantungkan simbol-simbol pelindung di depan pintu rumah. Namun, setiap kali ritual dan sesajen dilakukan, sosok Wewe Gombel tetap muncul, seolah menertawakan usaha mereka yang sia-sia. Pada suatu malam, seorang warga yang memiliki keahlian dalam hal mistis, seorang dukun tua bernama Mbah Kirno, memutuskan untuk mencoba berbicara langsung dengan sosok tersebut. Mbah Kirno yakin bahwa roh Rahayu yang kini berubah menjadi Wewe Gombel masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Dengan restu dari warga desa, ia menuju ke hutan, membawa sesajen dan dupa, berharap bisa menemukan Wewe Gombel dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkannya. Di tengah hutan, dalam keheningan yang mencekam, Mbah Kirno duduk bersila dan mulai merapalkan doa, memohon kepada roh Rahayu untuk muncul dan menyampaikan apa yang menjadi dendam dan keinginannya. Perlahan,
Kabut tipis mulai menyelimuti sekitar Mbah Kirno, dan bayangan sosok Wewe Gombel muncul di hadapannya, berdiri dengan mata penuh luka dan amarah. Wajahnya memancarkan kesedihan yang dalam, tetapi di balik itu ada rasa dendam yang membara. Dengan suara bergetar, Mbah Kirno mencoba berbicara dengan sosok itu. Ia meminta maaf atas perlakuan buruk yang diberikan oleh penduduk desa pada Rahayu semasa hidupnya. Wewe Gombel hanya diam, namun matanya menunjukkan bahwa ia mendengar setiap kata yang diucapkan Mbah Kirno. Sosok itu kemudian menghilang perlahan ke dalam kabut, meninggalkan Mbah Kirno yang terdiam dan merasa bahwa masih ada hal lain yang harus dilakukan oleh penduduk desa. Sepulangnya dari hutan, Mbah Kirno menyampaikan pesan kepada warga bahwa permintaan maaf mereka saja tidak cukup untuk menenangkan Wewe Gombel. Warga desa mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka di masa lalu masih meninggalkan luka yang dalam pada arwah Rahayu. Wewe Gombel tidak hanya menginginkan permintaan maaf, tetapi juga penghormatan terhadap rasa kemanusiaan yang dulu mereka abaikan. Kisah Wewe Gombel menjadi pengingat bagi warga bahwa perlakuan buruk dan ketidakadilan bisa membawa kutukan yang mengerikan. Namun, mereka belum tahu pasti bagaimana menghentikan teror yang terus menghantui mereka. Di tengah ketakutan dan kegelisahan, mereka bersiap untuk langkah berikutnya, dengan harapan agar roh Rahayu dapat beristirahat dengan tenang dan desa mereka kembali damai. Penduduk desa pun mulai mencari tahu lebih dalam mengenai masa lalu Rahayu. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya, agar bisa menemukan cara yang tepat untuk menenangkan arwahnya. Dalam pencarian ini, mereka menemukan seorang wanita tua bernama Nyai Sari, seorang kerabat jauh dari Rahayu yang tinggal di desa lain dan pernah mendengar cerita hidupnya. Nyai Sari datang ke desa tersebut atas permintaan penduduk, dan mulai menceritakan tentang penderitaan Rahayu. Ia bercerita bahwa Rahayu dulu adalah seorang wanita baik hati yang sangat mendambakan anak. Ketika ia tak kunjung dikaruniai anak, suaminya mulai bersikap kasar, menyalahkannya atas segala kesialan yang menimpa keluarga mereka. Rahayu menerima hinaan dan amarah suaminya setiap hari, namun ia tetap mencoba bertahan demi cinta yang pernah mereka miliki. Ketika akhirnya terjadi pertengkaran hebat yang berujung pada kematian suaminya, Rahayu dituduh oleh penduduk desa sebagai pembawa sial. Tidak ada yang mencoba mendengar kisah dari sudut pandangnya. Ia dikucilkan, dibiarkan menanggung semua kesalahannya seorang diri. Dia diusir tanpa ampun, hanya dengan pakaian di badan dan luka di hati, ucap Nyai Sari dengan mata berkaca-kaca. Mendengar cerita tersebut, penduduk desa tersentak dalam keheningan. Mereka mulai menyadari bahwa tindakan mereka kepada Rahayu dulu begitu kejam dan tidak adil. Rahayu adalah korban, bukan hanya dari amarah suaminya, tetapi juga dari sikap tak acuh mereka yang menghakimi tanpa memahami penderitaan sebenarnya. Rasa bersalah menyelimuti mereka, terutama para orang tua yang dulu menjadi saksi dan mungkin berperan dalam mengucilkan Rahayu. Dengan bimbingan Nyai Sari dan beberapa pemuka desa, mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah ritual khusus sebagai bentuk permintaan maaf kepada roh Rahayu dengan niat tulus memohon pengampunan. Mereka mengumpulkan barang-barang yang dulu menjadi kesayangan Rahayu, termasuk selendang dan cermin kecil peninggalannya, sebagai simbol bahwa mereka akan menjaga apa yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Sesajen juga disiapkan, bersama dengan dupa dan bunga-bunga yang dipersembahkan khusus untuknya. Pada malam yang telah ditentukan, penduduk desa berkumpul di tepi hutan, tempat terakhir Rahayu terlihat hidup sebelum ia menghilang dari dunia ini. Dalam suasana hening dan penuh harap, mereka menyalakan lilin di sekitar sesajen, sementara Mbah Kirno dan Nyai Sari memimpin doa-doa yang diucapkan dengan penuh khusyuk. Suara doa tersebut bergema di tengah keheningan malam, menciptakan suasana yang mistis dan sekaligus menggetarkan hati. Di tengah doa tersebut, angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membuat lilin-lilin bergetar dan beberapa padam seketika. Warga desa terdiam, beberapa dari mereka mulai merasa gentar, namun Mbah Kirno menenangkan mereka, meminta agar mereka terus mengucapkan doa dengan hati tulus. Perlahan, sosok samar mulai terlihat di antara kabut yang menyelimuti pohon-pohon. Sosok itu berwujud wanita berambut panjang, atau arwah Rahayu, menampakkan dirinya dengan aura kesedihan yang mendalam, seolah masih membawa beban dari kehidupan yang penuh derita. Ia berdiri di depan mereka,
dengan wajah yang dingin namun tampak seperti mendengarkan setiap kata permohonan maaf yang dilontarkan. Penduduk desa, yang kini ketakutan namun merasa bertanggung jawab, berlutut dan memohon agar roh Rahayu bisa mengampuni mereka, berharap ia bisa menemukan kedamaian dan menghentikan terornya. Nyai Sari melangkah maju dan dengan suara pelan namun jelas, ia mengucapkan kata-kata permohonan maaf terakhir mewakili seluruh desa. Ia meminta agar Rahayu dapat beristirahat dengan tenang dan memohon kepada alam agar mengizinkannya meninggalkan dunia ini tanpa dendam. Nyai Sari juga berjanji bahwa mereka akan menjaga anak-anak desa dengan penuh kasih sayang, agar tidak ada lagi anak yang merasa tidak diinginkan atau ditelantarkan seperti yang dulu dialami Rahayu. Sosok Wewe Gombel perlahan mengubah ekspresinya, dari penuh amarah menjadi kesedihan yang mendalam. Ia melihat sekeliling, memandang para warga yang berlutut di depannya, dan akhirnya mengangkat tangan perlahan-lahan. Angin malam yang tadinya kencang mendadak menjadi tenang, dan wajah Wewe Gombel pun terlihat mulai meredup dalam cahaya lilin yang berkilauan. Tanpa sepatah kata, sosoknya mulai memudar, hingga akhirnya hanya tersisa kabut tipis yang menghilang dalam kegelapan malam. Setelah ritual selesai, warga desa perlahan bangkit, merasakan beban yang seakan terangkat dari hati mereka. Suasana terasa damai, dan suara tangisan yang biasa terdengar di malam hari tak lagi ada. Beberapa warga mengaku merasa ada ketenangan baru yang menyelimuti desa, seakan kehadiran Wewe Gombel telah benar-benar pergi dan meninggalkan mereka. Namun, meski desa kini tampak damai, penduduk tahu bahwa kisah Wewe Gombel adalah sebuah pelajaran yang tak boleh dilupakan. Kisah ini kemudian diceritakan turun-temurun sebagai legenda, menjadi pengingat bagi generasi berikutnya untuk tidak melakukan ketidakadilan kepada sesama. Mereka memahami bahwa setiap tindakan buruk, terutama yang dilakukan dalam kebencian dan ketidakadilan, dapat menimbulkan luka yang terus hidup meskipun waktu telah berlalu. Setelah malam ritual itu, ketenangan terasa kembali menyelimuti desa. Anak-anak yang sebelumnya sering mengalami gangguan atau merasa diawasi di malam hari mulai bermain dengan bebas lagi, tanpa ketakutan akan sosok yang mengintai dari balik pohon atau semak. Para orang tua merasa lega, yakin bahwa arwah Rahayu telah menemukan kedamaian dan tak lagi bergentayangan. Beberapa minggu setelah ritual, Nyai Sari memutuskan untuk kembali ke desanya. Sebelum pergi, ia berpesan pada warga agar selalu menjaga hati dan perbuatan mereka, serta memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak agar tidak ada yang merasa ditelantarkan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pelajaran bagi kita semua, ucap Nyai Sari sebelum beranjak meninggalkan desa dengan langkah tenang. Warga menghormati pesan itu, menyadari bahwa pengalaman ini mengajarkan mereka untuk lebih bijak dalam bertindak. Selang waktu berlalu, kisah Wewe Gombel masih menjadi buah bibir. Meskipun teror sudah berhenti, penduduk desa tetap mengingat kejadian itu sebagai peringatan akan bahaya menghakimi seseorang tanpa memahami penderitaan yang dialaminya. Mereka mulai menceritakan kisah ini kepada anak-anak sebagai dongeng menjelang tidur, bukan sekadar sebagai cerita seram, melainkan sebagai peringatan tentang pentingnya berempati dan menghormati sesama. Pada suatu malam di musim penghujan, ketika angin mendesir pelan di antara pohon-pohon hutan, seorang warga yang sedang melewati tepi hutan melihat sesuatu yang tak biasa. Di kejauhan, ia melihat sosok samar seorang perempuan yang berdiri tenang di antara pepohonan. Wajahnya tidak lagi menakutkan seperti yang digambarkan sebelumnya, melainkan penuh ketenangan dan kedamaian. Dia berdiri dalam diam, memandang ke arah desa seolah sedang memberikan salam perpisahan. Warga tersebut merasa merinding, namun tidak ada ketakutan yang membebani hatinya. Sebaliknya, ada perasaan damai yang mengalir, seolah Rahayu datang untuk memastikan bahwa penduduk benar-benar telah menerima pesan yang ingin ia sampaikan. Perlahan-lahan sosok itu memudar, menghilang di balik kabut malam tanpa meninggalkan jejak. Keesokan harinya, cerita tentang sosok yang terlihat di tepi hutan menyebar. Namun, alih-alih ketakutan, para warga meyakini bahwa itu adalah tanda terakhir dari Rahayu. Mereka merasa telah benar-benar diampuni, dan bahwa arwahnya kini dapat beristirahat dalam damai. Dengan demikian, desa itu kembali hidup tenang dan damai, namun tidak pernah melupakan kisah Wewe Gombel. Nama Rahayu diingat dengan penghormatan, sebagai pengingat akan kejamnya nasib yang menimpa seorang wanita baik yang tak mendapatkan keadilan semasa hidupnya. Dan hingga kini,
Kisah asal-usul Wewe Gombel diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai dongeng seram, tetapi sebagai pelajaran penting tentang keadilan, empati, dan kemanusiaan. Begitulah, legenda Wewe Gombel hidup selamanya di dalam hati para penduduk, sebagai kisah penuh makna yang menjaga mereka agar selalu bersikap adil dan penuh kasih kepada sesama.